Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan segala niat ibadah kita, amalan-amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, mulai dari qiraah kita, infak, sedekah kita, dan tentunya puasa dan amalan-amalan sunnah lainnya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita mengharapkan ridhonya. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para jamaah salat tarawih, semoga kita semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema pada malam hari ini, haruskah ibu hamil dan ibu yang menyusui mengqadha puasanya? Ini pertanyaan, maka jawabannya ada dua, harus atau tidak harus. Tapi tidak seperti itu kalau di fikih, karena ini mengenai kajian fikih. Jadi kalau fikih itu Pak atau Ibu, kalau dikaji fikih itu sifatnya dia banyak pandangan ulama, pendapat ulama ada, bukan hanya satu dua ulama yang mempunyai pendapat. Maka fikih itu dia itu berwarna-warni, kira-kira seperti itu, warna-warni dia. Nah, beda dengan tauhid. Kalau tauhid itu cuma ada dua warna, kalau tidak hitam putih. Nah, fikih itu dia berwarna-warna, maka itu kita harus melihat. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, mengacu kepada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Nah, ini ayat 184 ini merupakan dalil bagi orang yang uzur untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, yang pertama sangat jelas sekali, faman kana minkum maridun. Maridun itu orang sakit, objeknya jelas. Orang yang sakit jelas. Aw ala safarin, yaitu orang yang mengadakan perjalanan jauh atau musafir, maka objek yang dua ini jelas, yaitu orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Maka iddatu min ayyamin ukhra, maka diwajibkanlah bagi mereka untuk mengganti di hari yang lain. Dalam istilahnya disebut dengan qadha puasa, berapa hari yang ditinggalkan. Nah, lanjutan ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, dan bagi mereka yang amat berat untuk menunaikan puasa, maka mereka membayar atau memberi makan fakir miskin. Itulah disebut dengan fidyah. Nah, di dalam ayat 184 ini, wa 'alal ladzina yutiqunah itulah penafsirannya yang ditafsirkan oleh para ulama. Itu artinya adalah mereka-mereka yang tidak mampu atau tidak kuat untuk berpuasa. Nah, termasuklah di dalamnya itu adalah ibu hamil dan ibu yang menyusui. Jadi tidak ada objeknya jelas seperti disebutkan tadi, orang itu sakit, maridon, atau safari, orang yang mengadakan perjalanan, itu objeknya jelas. Tapi orang ibu hamil dan ibu yang menyusui, itu penafsiran dari yutiqunah. Yutiqunah itu adalah mereka-mereka yang tidak mampu untuk berpuasa. Termasuk di dalamnya itu adalah orang tua yang renta dan juga mungkin pekerja berat yang tidak mampu untuk berpuasa dari siang hari karena pekerjaannya sangat berat. Itu masuk dia dalam yutiqunah. Maka kewajiban bagi mereka ini adalah fidyah. Nah, itu kewajibannya. Kewajibannya adalah fidyah. Nah, berapa takarannya? Beberapa waktu yang lalu sudah dijelaskan. Nah, maka kewajiban fidyah itu wajib. Wajib bagi ibu hamil yang menyusui, ibu hamil dan ibu yang
menyusui. Nah itu. Namun demikian, Bapak Ibu jamaah sekalian, di kalangan para ulama ini terjadi perbedaan pandangan. Haruskah ibu hamil dan ibu yang menyusui ini setelah dia membayar fidyah, wajibkah dia mengqadha puasanya atau mengganti puasanya itu dengan puasa? Nah itu di kalangan para ulama terjadi perbedaan pandangan. Kita lihat lagi dalil yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, innallaha udi'a 'anil musafiri nisfa shalah wa shaum wa 'anil hubla wal murdi'. Sesungguhnya Allah meringankan separuh sholat dari orang musafir yang sedang mengadakan perjalanan, lalu kemudian juga puasa bagi wanita hamil dan ibu yang menyusui. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Dua dalil inilah yang merupakan dalil menjadi pegangan para ulama dasar bahwa orang yang ibu hamil atau ibu yang menyusui itu, maka mereka diwajibkan untuk membayar fidyah. Pertanyaannya, haruskah mereka mengqadha? Mari kita lihat pendapat para ulama. Setidaknya ada 4 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, di kalangan para sahabat. Pendapat pertama ini diantaranya ada Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhum. Mereka mengatakan bahwa wajib fidyah dengan mengambil dasar Al-Quran 184 itu tadi. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun tu'amun miskin. Wajib fidyah dan tidak ada qadha. Tidak ada qadha. Itu pendapat sahabat. Lalu yang kedua, dari kalangan ulama, diantaranya itu ada Abu Hanifah dan Imam Ats-Tsauri. Mereka mengatakan wajib qadha, malah justru tidak ada fidyah. Dalilnya apa? Tetap 184 Al-Baqarah 184 dengan mengambil dalil yang di atasnya, yang di awal, paman kana minkum maridon aw ala safarin faidatu min ayamin ukhra. Maka tidak wajib fidyah tapi wajib qadha. Kenapa? Karena menurut Abu Hanifah dan Imam Ats-Tsauri bahwa ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui itu sama saja dengan orang yang sakit. Orang yang sakit itu punya kewajiban qadha. Kalau dia sudah sembuh, dia sudah sehat dan sudah sehat kembali, sama dengan ibu hamil yang sudah sehat kembali dan ibu yang sedang menyusui dan dia tidak menyusui kembali anaknya, maka dia disebut dengan orang yang sudah sehat, maka dia wajib qadha, tidak fidyah. Itu menurut pendapat Abu Hanifah. Dan kemudian yang ketiga, ini pendapat kebanyakan yang dianut oleh kita di Indonesia ini, terutama karena kita lihat dari beberapa referensi yang kami baca, itu mengacu kepada pandangan atau pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan wajib ibu yang hamil dan ibu yang sedang menyusui, maka mereka ini wajib fidyah dan wajib qadha. Alasannya apa? Sama dengan dalil yang di atas tadi. Kemudian penjelasannya menurut mereka adalah kenapa harus wajib fidyah dan wajib qadha? Karena di situ nanti ada kebaikan untuk janin yang ada di dalam perutnya maupun anak yang sedang disusuinya. Di situ ada kebaikan dikarenakan dia mengganti puasanya itu dengan puasa dan bukan hanya dengan membayar fidyah. Jadi dua-duanya menjadi kewajiban. Nah, lalu kemudian yang keempat, yang terakhir, Imam Malik. Imam Malik sama dengan yang kedua, wajib qadha, kemudian tanpa wajib fidyah. Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah pandangan para ulama. Lalu bagaimana kita untuk mengambil sikap dalam hal ini? Nah, kita akan merujuk kepada pandangan pendapat para ulama yang paling banyak, yang paling rozi. Nah, saya ambil kutipan di Indonesia ini ada 2 organisasi Islam terbesar, yaitu Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah di dalam keputusan sidang majelis tarjihnya, dan itu sudah dibukukan menurut keputusan sidang tarjih majelis Muhammadiyah, itu bahwa ibu hamil dan ibu yang menyusui itu wajib fidyah tanpa qadha. Lalu kemudian dari kalangan nadiyin dengan mengacu pandangan pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, qadha dan fidyah dua-duanya wajib dilakukan. Lalu bagaimana Bapak Ibu kita menyikapi hal ini? Mari kita belajar, cari ilmunya sebanyak-banyaknya, dan itu nanti akan terjawab dengan ilmu yang kita miliki.
Kalau tanpa dasar ilmu itu kita hanya mengikut-ikut saja. Inilah, mudah-mudahan ini yang sedikit ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan amal ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.